Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya dan semua pengikutnya. Pemirsa Al-Imarah TV yang berbahagia, bulan yang kita tahu bulan yang penuh dengan rahmat, penuh ampunan dan penuh keberkahan. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini tema tentang menjaga diri dari maksiat di bulan Ramadan. Maksiat itu berasal dari bahasa Arab, yaitu maksiyah, yang artinya pelanggaran oleh orang yang berakal baligh atau mukallaf, karena melakukan perbuatan yang dilarang dan meninggalkan pekerjaan yang diwajibkan oleh syariat Islam. Maksiat dibagi dua, ada yang maksiat lahir dan maksiat batin. Mari kita uraikan satu persatu. Maksiat lahir itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, maksiat lisan, seperti berkata-kata yang tidak memberikan manfaat, berlebih-lebihan dalam percakapan, berbicara hal yang batil, berdebat dan berbantah, hanya mencari menangnya sendiri tanpa menghormati orang lain, berkata kotor, mencaci maki atau melaknat, menghina, menertawakan atau merendahkan orang lain, berkata dusta dan lain sebagainya. Seperti hanya dijelaskan dalam Al-Quran, yang artinya dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Yang kedua, tentang maksiat telinga, ya. Maksiat telinga seperti mendengarkan pembicaraan orang lain atau mengopi, mendengarkan nyanyian-nyanyian atau bunyi-bunyi yang dapat melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian maksiat lahir yang ketiga yaitu maksiat mata, seperti melihat aurat wanita ataupun laki-laki yang bukan muhrimnya, melihat kemungkaran tanpa beramar ma'ruf nahi mungkar. Maksiat lahir yang keempat adalah maksiat tangan, seperti menggunakan tangan untuk mencuri dan menggunakan tangan untuk mengurangi timbangan. Dalam Quran surat Al-Mutaffifin ayat 2 dan 3, yang artinya yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka penuhi, dan apabila mereka menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Kita lanjut dengan maksiat yang kedua, maksiat batin. Maksiat batin itu berasal dari hati manusia atau digerakkan oleh tabiat hati. Maksiat batin ini lebih berbahaya dibandingkan dengan maksiat lahir, karena terkadang tidak terlihat dan lebih sukar dihilangkan. Selama maksiat batin belum dilenyapkan, maksiat lahir tidak bisa dihindarkan dari manusia. Beberapa contoh penyakit batin atau maksiat batin itu yang merupakan akhlak tercela adalah yang pertama, marah atau ghadab. Islam menganjurkan orang yang marah agar berwudu, menyiram api kemarahan dengan air. Maksiat batin yang kedua yaitu dongkol, ya. Rasulullah bersabda, orang mukmin itu bukanlah orang yang suka dongkol.
Kemudian maksiat batin yang ketiga yaitu iri, dengki atau hasad. Dari Abu Hurairah, Islam melarang bersikap dengki sebagaimana sabda Nabi, jauhilah olehmu akan dengki karena sesungguhnya dengki dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Maksiat batin yang keempat adalah sombong atau takabur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana supaya kita terhindar dari maksiat-maksiat di atas? Jawabannya adalah, yang pertama, perbanyak istighfar atau perbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berkumpullah dengan orang-orang yang soleh agar kita tetap terjaga dari dosa dan perbuatan maksiat. Untuk selanjutnya kita berharap, harapan dan doa kita semua, semoga kita semua senantiasa terlepas dari dosa dan maksiat, perbuatan maksiat, baik itu maksiat lahir maupun batin. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Pemirsa Al-Imarah TV yang berbahagia, dari uraian tadi kita berharap semoga harapan dan doa kita senantiasa dijauhkan dari perbuatan dosa dan maksiat, baik itu maksiat lahir maupun batin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.